Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Lagi sama gue Yola. Di kesempatan kali ini di sebelah gue udah ada Baik T1 nih Sobat Setir. Ini adalah line up terbarunya dari Baik. Ini merupakan sebuah EV crossover ya Sobat Setir. Kalau kalian lihat di sini dimensinya cukup compact. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas yuk mobilnya. Let's go. Sebelum kita bahas dari eksterior desainnya, di sini gue mau ngasih tahu kalau Baik T1 ini diposisikan sebagai the spacious smart EV nih Sobat Setir. Jadi di sini itu dia mengutamakan teknologi yang canggih, room yang spacious juga, dan juga kenyamanan kalian dalam berkendara sehari-hari nih Sobat Setir. Nah, sekarang kita bahas dulu dari bagian desain depannya ya. Kalau kita lihat dari bagian depannya itu dia itu memiliki desain yang clean look ya Sobat Setir, terlihat cantik apalagi diberikan warna ungu seperti ini Sobat Setir. Kalau kita lihat di sini juga ada headlampnya yang memanjang ya, dari samping nyambung ke tengah sampai ke sampingnya lagi nih Sobat Setir. Tentunya di dalamnya juga ada seperti diamond-diamondnya gitu Sobat Setir, jadi cantik banget nih kalau lampunya nyala kayak gini Sobat Setir. Dia juga memiliki desain yang sharp kayak gini ya, jadi semakin futuristik lagi dari desainnya. Nah, karena dia juga sebuah EV Sobat Setir, jadi grillnya itu tertutup kayak gini ya. Dan kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini dia memiliki bumper bagian bawah yang berlubang juga untuk memaksimalkan pendinginan dari bagian motor listrik dan baterainya di dalam sendiri Sobat Setir gitu. Dan kalau kita lihat di bagian sini juga ada sedikit aksen kayak gini ya Sobat Setir. Diberikan warna yang berbeda dari warna bodinya, ada hitam glossy di sini. Cantik banget. Sekarang kita lihat ke bagian samping yuk, let's go. Nah, sekarang kita lagi di bagian sampingnya dari Baik T1 ini nih Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat dia memang memiliki dimensi yang compact ya, apalagi kalau dilihat dari samping kayak gini Sobat Setir. Tapi dia itu memiliki ground clearance yang paling tinggi di kelasnya nih Sobat Setir, dan ukurannya ada di dimensinya. Dia memiliki panjang di 4337 mm, lebarnya ada di 1860 mm, dan tingginya ada di 1572 mm. Nah, karena dia memiliki ground clearance paling tinggi di kelasnya, dia itu memiliki tinggi ground clearance di 181 mm nih Sobat Setir. Dan dia juga memiliki wheelbase yang paling panjang di kelasnya Sobat Setir, ada di 2770 mm. Nah, sekarang kita lihat ke bagian rodanya di sini nih Sobat Setir. Di sini dia menggunakan velg kayak gini. Semakin futuristik, desainnya tuh tajam-tajam gini ya Sobat Setir. Warnanya juga two tone kayak gini, ada warna silver dan ada hitam glossy-nya kayak gini Sobat Setir. Dan di sini dia menggunakan ukuran 215/55 dengan rig 18 nih Sobat Setir. Nah, kalau kita naik ke bagian atasnya, di bagian over fender depannya ini itu ada tempat pengecasannya Sobat Setir. Kalau kita buka di sini dia udah support AC dan DC charging tentunya. Pengisian daya dari 30-80% hanya dalam waktu 25 menit aja. Dan kalau kita bergeser ke bagian belakang, di sini ada spionnya juga, dan di sini dia itu diberikan warna yang berbeda daripada warna bodinya. Dia itu senada dengan frame dari kacanya sendiri, dari jendelanya. Ini hitam glossy nih Sobat Setir. Jadi mempercantik dari desainnya juga ya. Kalau kita turun ke bagian bawah, di sini juga ada seperti claddingan hitam juga, diberikan aksen seperti ini nih Sobat Setir, tentunya dengan lekukannya juga nih untuk aerodinamis yang lebih baik lagi di mobil ini ya gitu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat untuk door handle-nya, dia tuh flat kayak gini Sobat Setir. Kita tinggal masukin tangan aja kayak gini, lalu kita tarik kayak gini dan dia akan terbuka seperti ini gitu Sobat Setir. Jadi udah convenience banget ya pastinya. Dan sekarang kita lihat ke bagian belakangnya yuk, let's go. Sekarang kita bergeser ke bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat di sini belakangnya itu dia memang memiliki desain yang lebih melandai ke bagian belakang ya Sobat Setir kayak gini. Sini ada rear spoilernya kayak gini, ada HEMO stop lamp juga, ada rear defogger juga Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di situ di bagian belakang lebih banyak warna hitam glossy-nya Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di sini itu ada lebar banget kayak gini, ada tulisan Baik juga, warna hitam glossy, diberikan motif-motif garis-garis kayak gini ya Sobat Setir. Jadi mempercantik desainnya juga, ada logo Baik tentunya di sini. Dan di situ ada tombol gitu, kalau kita pencet itu adalah untuk membuka bagasinya nih Sobat Setir. Tentunya juga di sini bagasinya juga luas banget ya untuk sebuah EV crossover yang cukup compact Sobat Setir dimensinya. Nah, kalau kita mau tutup nggak pencet aja, dia udah power tailgate juga, jadi udah easy to access ya pastinya. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, di sini itu ada beberapa sensor parkir Sobat Setir, dan tentunya di sini tuh ada reflektor juga ya Sobat Setir. Kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada bumpernya juga. Bumpernya cukup lebar ya, ada hitam glossy kayak gini. Dan di sini juga ada rear fog lamp-nya Sobat Setir di bagian bawah gitu. Cantik banget. Sekarang kita beralih ke bagian depannya lagi yuk. Let's go.
bagian dapur pacunya nih Sobat Setir. Di sini dia itu dapat menghasilkan tenaga di 94 horsepower dan torsinya ada di 176 Nm nih. Dan juga untuk kapasitas baterainya ada di 42,3 kWh. Range yang dapat ditempuh ada di 380 km Sobat Setir. Udah cukup banget kalau kalian pakai commute di dalam kota nih Sobat Setir. Nah mungkin kalau ke Bogor, ke Bandung tuh juga masih capable banget ya Sobat Setir menggunakan bike Tiguan ini. Dan bike Tiguan ini diklaim di kelasnya itu satu-satunya yang memiliki feature yaitu vehicle to vehicle. Jadi kalian bisa membagi daya listrik kalian ke mobil listrik lainnya nih Sobat Setir. Canggih banget ya. Dan juga dia itu memiliki feature yaitu vehicle to load Sobat Setir sebagai generator listrik ya Sobat Setir. Jadi kalau kalian bawa camping, bawa outdoor, itu kalian udah bisa masak nasi, bisa ngecas-ngecas lampu juga bisa semuanya di sini nih Sobat Setir. Udah di row keduanya dari bike Tiguan nih Sobat Setir. Nah memang terbukti ya kalau tadi bike itu ngeklaim kalau dia itu more spacious nih Sobat Setir untuk di dalamnya. Dan juga dia memiliki wheelbase yang panjang nih. Kalau kalian lihat di sini posisi duduk gue juga masih lebar banget. Di sini legroomnya masih dapat sekitar 15 jarian lebih Sobat Setir. Dan headroomnya di sini dapat sekitar 10 jari lebih juga nih Sobat Setir. Jadi memang luas banget berasanya di dalam sini dan juga posisi duduknya nyaman nih Sobat Setir. Ditambah juga joknya yang empuk kayak gini ya. Nah efek ke spaciousness-nya itu ditambah dengan di sini ada panoramic roof yang gede banget juga dari depan sana sampai ke belakang sini nih Sobat Setir. Jadi kita duduk di dalamnya juga nggak claustrophobic ya pastinya. Jadi nyaman banget di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini juga fiturnya nggak macam-macam tapi semuanya berguna nih Sobat Setir, seperti ada banyak banget storage yang ada di dalamnya. Di sini ada cup holder juga yang cukup besar di bagian pintunya. Ada pocket juga Sobat Setir untuk taruh-taruh barang. Di tengah sini juga ada nih Sobat Setir untuk kita taruh handphone sambil ngecas karena di atasnya itu ada lubang Type C di sini Sobat Setir. Di atasnya juga ada kisi-kisi AC untuk penumpang belakangnya nih Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di sini joknya juga udah bisa Isofix nih, jadi udah bisa bawa baby di belakangnya nih Sobat Setir. Jadi udah nyaman banget pastinya nih ya. Kalau kita lihat juga di sini ada 3 headrest, yang headrest adjustable-nya cuma yang di bagian tengah aja Sobat Setir. Dan di sini ada 3 seat belt dengan 3 titik nih pastinya. Ya udah nyaman banget nih meskipun nggak banyak gimmick di dalamnya tapi tetap nyaman dan convenience banget menurut gue Sobat Setir. Oh ya satu lagi yang perlu di highlight itu di sini ada pembukaan pintu dari dalam yang unik banget karena letaknya itu ada di door trim sini Sobat Setir. Jadi kita tinggal tarik aja dan kita buka nih Sobat Setir. Lalu tinggal tutup lagi. Dan juga baik itu ngeklaim kalau di dalam kabinnya itu 85% soundproof nih Sobat Setir. Jadi kalau kita nyetir, kalau kita sebagai penumpang di dalamnya, dia juga akan lebih kedap sehingga membuat penumpang dan juga drivernya jauh lebih nyaman. Keren banget ya. Sekarang kita lihat ke bagian depannya yuk, ada apa? Let's go. Nah sekarang kita nyobain untuk row pertamanya dari bike Tiguan ini nih Sobat Setir. Kalau kita lihat di sini overall desainnya itu dia lebih ke classy ya, lebih ke elegan Sobat Setir. Kalau kita pegang juga di sini banyak soft touch-nya. Dan kalau kita lihat di sini juga banyak sentuhan warna gold kayak gini ya Sobat Setir karena dia inspired by Mercedes EQS Sobat Setir. Di sini juga ada list goldnya kayak gini nih yang mengelilingi dari konsol tengahnya juga Sobat Setir. Jadi elegan banget pastinya. Nah kalau kita lihat di sini juga ada layar yang gede banget ya di 15,6 inch. Udah support Apple CarPlay dan Android Auto pastinya dan semua pengoperasian dari mobil ini bisa kita otak-atik dari sini nih Sobat Setir. Dia juga lucu banget, bisa diganti-ganti konsepnya. Dan karena gue tadi udah mention juga di sini dia punya panoramic roof yang gede banget. Cara buka shade-nya itu gampang juga. Kita tinggal drag aja dari atas sini Sobat Setir dan kita tinggal pilih aja yang sunshade fabric blind nih Sobat Setir. Dan tinggal pencet dia akan otomatis ketutup untuk si sunshade-nya sendiri. Nah, kita buka lagi. Gitu Sobat Setir. Di sini juga bisa kita lihat, kalau kita lihat di sini ada beberapa driving mode-nya juga, ada comfortable, ada economic, ada sports, dan juga ada slippery nih Sobat Setir. Nah pasti kita bisa cobain ini nanti pas kita udah minjem si mobilnya sendiri ya Sobat Setir. Nanti kita cobain di jalanan langsung pastinya. Terus kita juga bergeser ke bagian bawah. Di sini ada kisi-kisi AC, ada di sini colokan USB-nya juga, dan di sini ada storage yang cukup besar lagi nih Sobat Setir, yang terbuka kayak gini ya. Jadi bisa taruh barang kayak gini nih. Nah kalau kita lihat bergeser ke bagian atasnya lagi ada tempat handphone dan di sini juga ada storage lagi nih Sobat Setir, ada cup holder dan di sini juga ada konsol tengah yang bisa dibuka kayak gini dan storage-nya juga dalam banget di sini nih. Di dalamnya juga ada Type C lagi nih Sobat Setir. Jadi banyak banget penyimpanan dan pengecasan di dalam sini ya. Nah kalau kita lihat di sini untuk bagian drivernya di sini juga untuk diameter si steeringnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil.
Di sini juga masih banyak sentuhan goldnya nih sobat setir, jadi mewah banget juga, enak digenggam kayak gini. Dan di sini juga untuk pengaturannya semuanya sudah elektrik. Jadi untuk maju mundur, recline angle-nya, naik turunnya semuanya sudah elektrik nih. Jadi udah nyaman banget dan convenience banget nih pastinya sobat setir. Oh ya, nggak lupa juga di bagian steeringnya dia itu udah support tilt and telescopic juga nih sobat setir. Kita tinggal tarik aja tuasnya pada bagian sini, lalu kita bisa atur sesuai dengan posisi duduk dan posisi berkendara kita di sini. Gitu. Sekarang kita berlanjut ke bagian depan lagi yuk. Let's go. Nah sobat setir, di bike T1 ini dia juga punya fitur yang udah canggih banget, yaitu self parking nih sobat setir. Jadi ini membantu banget ya buat sobat setir yang susah parkir atau nggak bisa parkir nih sobat setir. Caranya gampang banget juga operasiinnya. Kita langsung lihat ke head unitnya. Di sini ada parking assistance, kita pencet aja. Dan sekarang kita posisinya udah di parkiran ya sobat setir kalau bisa dilihat. Dan kita tinggal maju aja pelan-pelan. Kalau dia akan mencari. Kalau kita lihat di sini lagi nyari parking access-nya. Nah, sekarang kita udah ketemu nih tempat parkirnya. Sobat setir, dia udah ngedetect ada gambar mobilnya di sini. Sini ada tulisan start. Jadi kita pencet aja start. Kita lepas tangan, dia akan muter sendiri. Dan kaki gue juga gue angkat dari gas dan rem ya. Jadi kita udah nggak perlu nginjek gas dan remnya sendiri sobat setir. Dia akan auto parkir sendiri nih. Dan juga dia tuh udah canggih banget sih sensor-sensornya. Dia bisa nge-sensor situ ada tiang, di tengah-tengah sini kiri kanannya ada mobil sobat setir. Dan dia bisa parkir dengan lurus juga nih sobat setir. Karena tadi gue udah sempet nyobain juga ya sebelum take scene yang ini. Kan dia lagi mundur, tinggal dilurusin aja. Alright, dan sekarang dia udah stop sobat setir. Parking complete. Yes, sekarang udah selesai, udah complete parkingnya. Lurus banget sobat setir, dan dia juga ngeremnya smooth banget nih. Dan satu lagi, dia juga bisa parking out. Kalau kita pencet sini lagi, di sini kita pencet yang parking out. Kita bisa pilih ya sobat setir. Kita bisa pencet yang ini, kita disuruh keluar ke kanan, dan kita disuruh press and hold the brake. Kita press and hold, terus kita start, terus kita lepas lagi. Dan sekarang dia akan parking out ke sebelah kanan. Tadi sesuai dengan jalur panahnya ya sobat setir. Dia akan keluar dari parkiran pelan-pelan. Kalau ini kondisinya sempit ya sobat setir. Jadi memang fitur ini tuh dibutuhkan banget buat kita yang tidak jago parkir gitu. Dan dia juga udah smart banget. Dia bisa ngerem. Tuh, dia juga ada berapa jaraknya. Sekarang dia maju lagi untuk melurusin mobilnya. Oke, dan dia nggak yang bikin kaget gitu ngeremnya, jadi smooth banget. Alright, udah selesai sobat setir. Yes, udah selesai. Canggih banget ya, dan helpful banget sih si fitur parking assist ini. Keren banget. Nah, selesai sudah first impression gue tentang bike T1 ini nih sobat setir. Menurut gue mobil ini tuh cocok banget ya buat cewek-cewek dan buat sobat setir yang lain juga. Kalau butuh mobil yang compact buat daily commuting di dalam kota nih sobat setir, ini cocok banget nih sobat setir, karena enak saat di jalanan, dan juga mobilnya tentunya cantik banget ya menurut gue dari mukanya juga. Dan tentunya dia memiliki teknologi-teknologi yang canggih nih sobat setir yang ada di kelasnya. Nah, untuk harganya menurut kalian berapa nih sobat setir? Tentunya harga juga akan di announcement saat Gias 2026 nanti nih sobat setir. Jadi mending kalian tebak dulu dan kasih komentar kalian di bawah sini. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @serkanan_official. Dan buat kalian yang lagi nyari mobil bekas harga cerdas dan berita otomotif lainnya, bisa langsung kunjungin aja website kami di www.serkanan.co.id. Nah, gue Ella, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ini adalah sekali lagi deh. Nah, sekali lagi.